Ya, halo semua. Kita lanjutkan untuk pertanyaan nomor 3. Jadi untuk pertanyaan nomor 3 di sini diperlihatkan ada sebuah grafik. Ya, ada sebuah grafik di mana grafik itu adalah grafik intensitas terhadap posisi. Di situ ada 5 titik di tingkat 1 sampai 5 dan kemudian ada 3 diagram fasor. Di sini seperti yang kita sudah pernah pelajari waktu kita belajar gelombang, di sini ada karena ini adalah peristiwa interferensi dua celah, maka di situ akan ada dua fasor yang masing-masing menggambarkan gelombang yang datang dari dua celah tersebut. Jadi kita nggak perlu terlalu pusing yang mana yang satu, yang mana yang dua ya, karena yang penting di situ terjadi dua berkas cahaya. Dan yang perlu bisa dilihat, kita juga sama untuk interferensi dua celah, maka kita akan mempelajari persamaan di mana intensitas itu akan sebanding dengan 4 dikali I0 kali kosinus kuadrat delta V per 2, di mana kalau intensitas akan dihubungkan dengan posisi, maka dia harus dihubungkan dengan delta fase, karena delta fase seperti yang kita sudah tahu itu adalah K kali delta X atau K kali X. Sama saja ya, tergantung dari bagaimana kita memandang, karena X itu adalah jarak. Nah, artinya B, C dengan D itu bisa kita lihat posisinya pada kurva intensitas dengan memperhatikan beda fase yang ditujukan oleh dua berkas pada fasor tersebut. Lalu kalau kita mau pelajari satu-satu, di gambar B kita bisa lihat beda fase antara berkas satu dengan berkas yang dua itu terlihat 180 derajat ya, atau V. Nah, kalau di sini V, yang C itu kita bisa lihat beda fasenya akan sama dengan 0. Lalu yang D itu beda fasenya sama dengan Pi per 2 ya. Nah, lalu dari pengetahuan kita dari nomor 2 tadi, kita tahu untuk maksimum itu terjadi ketika beda fasenya itu adalah kelipatan dari 2pi ya. Lalu akan minimum ketika beda fasenya itu sebanding dengan 2pi dibagi dengan M plus setengah. Artinya jika bukan itu, maka dia adalah keadaan di tengah-tengah. Nah, kita bisa cek ketika delta V sama dengan pi, maka dia jelas kelipatan dari 2pi ya, karena pi itu saat M-nya sama dengan kelipatan dari 2pi M plus setengah, karena pada saat M sama dengan 0, jadi di sini M-nya itu dari 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Ya, jadi pada saat M sama dengan 0, maka delta V-nya akan sama dengan pi, maka ini jelas akan sama dengan minimum. Kalau delta V sama dengan 0, dia jelas kelipatan dari 2pi, jadi ini pasti maksimum. Nah, delta V ini bukan merupakan keduanya, maka ini pasti keadaan intermediate. Nah, kalau kita cocokkan dari analisis ini dengan gambar, maka yang minimum itu adalah titik 3 dengan 5. Jadi ini 3 dengan 5. Yang maksimum itu adalah titik 1 dengan 4. 1 dengan 4. Maaf, sebentar. Ya jelas ya. 1 dengan 4 ya di sini untuk maksimum. 1 dengan 4. Yang intermediate itu berarti 2. Oke.